Pak Herman Heri, ini foto Bapak keren sekali nih. Di mana ini? Ini foto di Sumba Timur. Oh, ini memang bukan hanya pakai baju. Ini baju apa? Ini baju biasa, tapi pakaian sehari-hari rakyat di Sumba. Oh, dan ini memang di Sumba, bukan Memang di di Sumba. studio? Di Sumba, di Waingapu ini, di Sumba Timur. Tahun berapa ini waktu itu? Ini 6 bulan yang lalu, kalau sebelum COVID, before Natal, 8 bulan yang lalu. Oh, Nih. sebelum Natal. Iya. Loh, Bapak memang asal dari Sumba? Saya asalnya lahir di Ende, besar di Ende, ya di Flores. Tetapi Sumba adalah daerah pemilihan saya dari NTT 2. Jadi Dapil NTT 2 itu punya 7 kursi DPR RI, ya, meliputi Pulau Timor, Rote, dan Sumba seluruhnya. Oh. Nah ini waktu saya datang ke Sumba. Jadi ya, Bapak bukan justru dari Pulau Flores? bukan. Oh. Saya Tapi masuk. ini bukan menggenapkan firman Nabi tidak diterima di daerah asalnya, toh? Saya kira tergantung kita lihat dari mana, tetapi justru jadi berkat di mana-mana. dari berkat di mana, jadi garam di mana-mana. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Oh, ini jadi kebanggaan kita, baju-baju daerah, Ya. khususnya daerah Bapak juga NTT Ya, ya. Sumba. Dan ini pemilihan Bapak. Ya, betul. Nah, lalu apa lagi nih foto-foto di sini? Ini Ya. Bapak sama Ibu Megawati. Ya, betul. Ini Berarti presiden Presiden ke-5 Ya. ya, sebagai ketua umum. kapan waktu itu, Bapak? Ini fotonya kalau tidak salah di Jepang waktu saya mendampingi beliau menerima gelar Dr. Honoris Causa dari salah satu universitas di Jepang. Luar Ya. biasa. Lalu kelihatan lagi ada foto Bapak bersama. Ya, ini waktu selesai pelantikan Mbak Puan Maharani menjadi ketua DPR RI. Oh, berarti di tahun lalu ya? Tahun lalu, ya. Apalagi nih? Kelihatannya Bapak senang Saya senang berlibur, saya suka resort, dan juga senang kumpul-kumpul foto begini. kumpul-kumpul foto. Ini kan peristiwa yang tidak akan terulang lagi dalam hidup. Nah, ini di mana? Ini di Spain. Di Bersama Spain dengan keluarga di salah satu resort di sana. Aman. Wah, Aman resort ya. Jadi sesibuk apapun Bapak tetap waktu bersama Iya, dengan keluarga penting. Iya, betul. Apa makna keluarga buat Bapak? Makna keluarga adalah kekuatan tiang Wah, itu buat kehidupan sebetulnya saya. simpel juga ya. Iya. Cuma 2, kekuatan dan tiang. Tiang. Ada banyak orang konsepnya ribet, bikin saya jadi nggak ngerti, saudara. Tanpa Herman Heri bilang, buat saya keluarga cuma 2, dia kekuatan, dia tiang. Artinya keluarga jangan bikin susah, keluarga jangan bikin stres, keluarga jangan bikin kacau, keluarga justru menopang. Bikin gampang-gampang saja. Nah, ini di mana? Di mana ini? Ini sama di Spain di Aman, di Hotel Aman Resort. Ini sama ini Sama, kejadian sama lokasinya ya. sama. Lalu, wah ini bersama dengan presiden. Iya, ini waktu saya ke istana bertemu dengan presiden untuk membicarakan soal pembangunan di NTT. Wah, luar biasa, luar biasa. Nah, ini apa lagi nih? Sama, ini yang menarik. Ini menarik. Wah. Ini tahun lalu pada hari ulang tahun Kapolri. Oh, ini pas ulang tahun Kapolri. Pada saat kami melakukan rapat kerja, beliau berulang tahun. Sehingga Oh, di tengah ulang tahun beliau, ya, beliau tetap masih memimpin rapat kerja. Kami menghadiri rapat kerja yang kami undang. Oh, diundang oleh DPR. DPR. Dan Karena Bapak ketua. Saya ketua Komisi 3 ya, ya. DPR RI ya. Jadi Wah. kita bikin acara sederhana, potong kue, makanya sebelum foto saya siapkan kue untuk berikan kepada Luar biasa, luar biasa. Keren, keren. Itu memang Bapak panggil karena sudah tahu HUT Kapolri atau? Tidak tahu, kebetulan saja. Wah, semua diatur. Dan ini Betul. masih bersama keluarga Iya, ya? betul. Sama Wah, dengan keluarga. Wah, luar biasa ini. Ini dalam satu acara Kapolri dan KPK. Oh ya, karena Bapak Ketua Komisi 3 bagian bidang hukum ya? Bidang hukum, jadi Kepala BNPT, Ketua KPK, Kapolri. Wah, itu memang bidang saya. Bapak ya? Ya. Menarik, menarik. Kon, ada pertanyaan tentang foto-foto ini kepada Om Herman Heri? Yang paling meaningful yang mana, Om? Yang paling meaningful, Iya. meaningful yang saya rasakan sekali itu adalah ini. Iya, kelihatan memang. Jadi saya melihat beliau sebagai pemimpin dan sekaligus sebagai ibu saya. Ibu dan ibu bangsa juga Ibu ya, bangsa, bagaimana ya.
Tetap penuntun, ya kan? Dan selalu saya posisikan sebagai anak dan anak buah. Oh, iya. Anak dan anak buah. Dalam itu peran filosofi ini, bahwa hidup ini bawahan kita bukan sekedar anak buah, tapi betul anak. Ya? Anak. Dan ini luar biasa kedekatannya. Beliau saya perlakukan sebagai ibu saya, dan saya yakin beliau juga rasa saya mengasihi dan bangga terhadap orang tua saya ini. Luar biasa. Pak Herman Heri, Fen, jadi gini Fen, buat Evan aneh nggak Fen? Di tengah-tengah kita datang ke kantor orang politik, tiba-tiba ada gambar ini Fen. Ada pertanyaan nggak Evan sama Om Herman Heri? Gimana ya? Kenapa Om pajang ini di kantor yang Om bisa lihat tiap hari? Pertama, katanya biasanya orang politik agamanya adalah keyakinannya diri sendiri, bukan lagi Tuhan dan lain-lain. Tapi itulah kelihatannya sempet-sempetnya ada patung yang bernilai rohani yang saya pikir buat kita hamba-hamba Tuhan saja ini nilainya kan sangat dalam, toh. Iya, betul. Ya kan? Nah, apa mengaitnya nih antara politik dengan contoh gambar ini, patung ini? Iya. Sebetulnya ini menggambarkan sebuah filosofi. Politisi banyak, tapi tentu kan masing-masing politisi. Kalau saya kebetulan politisi yang berkeyakinan Nasrani. Iya. Saya tidak bicara soal keyakinan, tetapi saya bicara soal filosofi yang saya pikir. Iya. Saya tidak bicara agama, tapi saya pikir jalan pikiran saya dalam politik. Dan saya meyakini bahwa dalam politik itu kalau semua mau adu kekuatan akan memunculkan kegaduhan. Sebagai seorang politisi senior, saya melihat filosofi ini filosofi yang paling tinggi dalam politik. Kenapa paling tinggi? Dalam ajaran Kristiani, dalam Bible mengajarkan, jika barang siapa di antara kamu mau jadi besar, hendaknya engkau mau melayani saudara-saudaramu. Wah. Ini namanya pendeta dikotbahin ini. Dan ini filosofi yang sangat-sangat besar. Luar biasa. Iya ya, karena betul juga Van, kalau dia pikir-pikir ya, kalau kekerasan demi kekerasan akhirnya negeri ini menjadi negeri premanisme. Premanisme, gaduh. Gaduh. Tapi kalau mau saling merendahkan hati, iya. mau saling melayani, lawan pun akan tunduk. Jadi Bapak bisa bilang Kristus bukan hanya sekedar Tuhan buat Bapak, bukan sekedar juru selamat buat Bapak, tapi dia juga guru politik. Guru politik, dan meskipun saya katakan dia tidak berpolitik, tapi dia memberikan contoh. Boleh Bapak jelaskan? Menarik. Ini kalimat yang menarik. Dia tidak berpolitik, tapi dia guru politik. Ini politik. Kan ilmunya berarti dimensinya beda dengan kita. Gimana? Jadi sebetulnya statement Yesus di dalam Alkitab bahwa barang siapa yang mau menjadi besar, artinya pemimpin, hendaknya melayani saudara-saudaranya. Artinya ini sebuah filosofi yang diberikan oleh Yesus bahwa kita ini jangan terus, namanya dunia politik, filosofi prinsipnya adalah merebut kekuasaan. Berkuasa, itu politik. Ya. Tujuan orang berpolitik adalah untuk berkuasa. Karena kita tahu bahwa waktu kita berkuasa kita tidak semena-mena. Kita berkuasa, kita mau luruskan. Kita berkuasa untuk apa? Untuk melayani. Ya. Oleh sebab itu, filosofi ini mengatakan sebagai politisi, kalau kau mau berkuasa, hendaknya kau mau melayani dulu saudara-saudaramu. Seperti kami, saya sudah 4 kali terpilih sebagai anggota DPR RI dari NTT. Kapan pertama kali Bapak? Tahun 2004. Sekarang kali yang keempat, periode keempat, sampai tahun 2024. Orang bertanya kepada saya, kok bisa 4 kali kamu terpilih? Apakah karena kamu seorang pengusaha? Saya bilang begini, memang betul saya ini dibesarkan di dunia usaha. Saya tidak dibesarkan di dunia politik atau aktivis atau akademisi. Saya praktisi dalam dunia bisnis. Orang tua Bapak apakah ada? Orang tua saya pengusaha kecil. Boleh katakan pengusaha daerah. Di ND. Tapi ya memang bakat tentu dari keturunan. Apa usahanya waktu itu? Orang tua saya hanya punya tukang foto, toko studio foto. Oh, di daerah yang foto 3x4. Yes, kan? yes. Oh iya itu, karena biasa tukang foto itu matematika kurang bagus. Ya, betul. 3x4 2000. Iya, betul.
Betul. Biasanya kan 3 kali 4, 12. Mas 3 kali 4 berapa? 2.000. Jadi, karena itulah saya katakan bahwa sebagai seorang pengusaha, mulai dari bawah dan setelah saya merasa cukup, filosofi ini tetap saya pakai. Artinya, berkat yang saya punya, saya pakai juga untuk menolong orang lain. Di dapil saya. Ya, tentunya kita menolong orang lain itu kan bukan mulut kita yang bicara, karena Tuhan mengajarkan tangan kiri memberi, tangan kanan jangan tahu. Tetapi walaupun kita simpan itu rahasia, orang yang pernah kita tolong akan bicara keliling dan selalu dia katakan dia orang baik. Boleh nanya nggak Om? Kan Om udah 4 periode Om. Dan aku ada simple question Om. I just want to know, is politics evil? Politik itu Anak muda kalau kasih pertanyaan bikin kepala sakit. politik itu ya kuasa, kekuasaan. Kalau berpolitik tidak bermimpi untuk berkuasa, nggak usah berpolitik. Itulah sebabnya saya katakan politik itu macam-macam, bisa masuk ke DPR antara lain, menjadi eksekutif juga itu dunia politik dari politisi, aktivis pun juga politik. Pertanyaannya, politik mau kemana? Mau apa? Kalau tidak berkuasa, bagaimana bisa melayani orang lain? Karena kalau kita berkuasa, kita punya jabatan, kita punya sesuatu yang lebih, baru bisa kita melayani orang lain. Nah, oleh sebab itu tahap pertama dalam politik harus dapat kekuasaan, harus berkuasa. Tinggal kekuasaan yang ada di tangan kita, mau kita gunakan untuk apa? Untuk hal yang baik atau untuk hal yang jahat. Tentu rule of the game-nya kan sudah ada dalam kehidupan ketatanegaraan kita. Tinggal sebagai politisi yang memegang kekuasaan, saya contoh DPR, memegang kekuasaan anggaran, hak budget, memegang kekuasaan hak pengawasan untuk mengontrol pemerintah, mitra kerjanya. Yang ketiga, mempunyai kekuasaan untuk membuat legislasi, membuat undang-undang. Itu 3 hak DPR. Orang masuk politik dan tujuannya ke DPR untuk memperoleh 3 hak tadi. Selain itu dia juga punya hak imunitas. DPR boleh ngomong apa saja sesuai dengan Undang-Undang MD3, tidak bisa diperkarakan. Tidak bisa kena pasal pencemaran nama baik. Tidak bisa kena pasal penghinaan. Karena punya hak imunitas selama dia bicara dalam tugas fungsi pengawasan sebagai DPR. Ini satu kekuasaan yang dahsyatnya luar biasa. So, tergantung kita sebagai politisi, bagaimana memainkan kekuasaan ini dengan seni mengelola kekuasaan. Salah satu seni mengelola kekuasaan yang paling utama menurut saya, apa yang ada di patung ini, di gambar ini. Sebagai Nasrani, tentu saya belajar dari ajaran, dari kitab saya. Kitab saya mengajarkan, kalau kamu mau jadi yang terbesar, kamu harus mau melayani yang kecil. Kalau saya tidak bisa melayani yang kecil, tidak mungkin rakyat milih saya sampai 4 kali. Itu kira-kira. Logikanya hanya berputar di situ saja. Jadi sekarang kita lebih bisa ngerti, Van, omongan-omongan banyak orang yang hari ini berkata, kalau orang baik tidak mau berjuang untuk masuk dalam dunia politik, maka politik akan menjadi tetap politik yang abu-abu. Betul. Nah, sekarang apakah salah bermimpi untuk berkuasa menurut Bapak? Justru kalau tidak bermimpi untuk berkuasa, salah. Ada orang masuk politik, tapi tidak punya mimpi apa-apa. Hanya datang tuh ya, just masuk politik, saya sebut hanya job seeker, mencari pekerjaan. Salah. Ini namanya zaman dulu dibilang IIB, iseng-iseng berhadiah. Nah, iseng-iseng nggak ada kerjaan masuk dunia politik, siapa tahu lumayan. Enggak ya udah. Kalau bahasa kami waktu saya masih SD SMP, itu masuk politik 3D. Datang, duduk, dengar, diam, doi, 5D. Karena itu saya dulu tidak paham, karena yang ngajarkan saya para frater dulu. Ya kalau dulu ada pelajaran Pancasila, ilmu penghayatan Pancasila,
Nah, sedikit kita dikasih gambaran tentang fungsi tugas politik, yang mana asas Dewan Perwakilan Rakyat, asas dari Pancasila. Kami anak SMP mana ngerti begituan. Nah, diceritakanlah dengan kelakar oleh frater kami. Itu nanti kalau besar kamu jadi orang politik, jangan 5D. Datang rapat, duduk, diam, dengar orang mau ngomong, terakhir doi, tetap terima gaji. Tetap terima uang rapat. Jadi itu nempel di kepala saya. Sampai saya masih remaja, sampai akhirnya Jadi sebetulnya politik itu sendiri tidak salah, kekuasaan itu sendiri tidak salah. Dari filosofi ini akhirnya Bapak membuka pemikiran kita, karena saya dibesarkannya dalam dunia kependetaan, ya kan. Dan biasanya di kalangan dunia kependetaan dikasih tahu bahwa kalau dunia politik itu dunia yang kurang bagus, kotor. Ada banyak anak-anak muda di gereja kadang-kadang dikasih tahu, udah jangan politik. Kalau kamu hidup benar, layani Tuhan, layani Tuhan. Saya setuju, tapi hari ini lebih terbuka pemikiran kita bahwa melayani Tuhan di gereja pasti bagus, pasti luar biasa. Tetapi ternyata melayani Tuhan bukan hanya harus di gereja, kan kira-kira begitu, Pak. Iya kan? Bahwa melayani Tuhan dengan kekuasaan silahkan. Tetapi sekarang persoalannya, kita mau jadi pelayan atau kita mau jadi penjahat di tengah kekuasaan pun bisa. Itu pilihan, Jadi begini. Jadi bukan kekuasaan yang salah. Kekuasaannya tidak pernah salah. Manusianya yang salah. Bagaimana mengimplementasikan kekuasaan itu sendiri. Kembali lagi ke filosofi melayani. Bagaimana kita bisa melayani kalau kita tidak punya kekuasaan, kita tidak punya kewenangan, kita tidak punya otoritas. Kalau melayani dalam fungsi sebagai seorang pelayan, misalnya pembantu, melayani, wajar, it's a job. Itu tugas. Tapi minimal dia punya kapasitas, bisa masak. Ya, itu bisa tadi. Bisa beres-beres rumah. Nah, ya kan? melayani dalam konteks kekuasaan politik, itulah melayani yang sebenarnya dalam sebuah filosofi yang lebih besar. Karena bisa menghancurkan yang salah, bisa merusak. Bisa macam-macam. Bisa macam-macam. Memberi diri, memberi kontribusi, macam-macam. Ya, membuat larangan, macam-macam. Misalnya narkoba. Iya, pakai undang-undang. Atau sebaliknya mengizinkan, melarang aborsi. Iya. Iya kan, melegalkan. Iya. Karena sekarang saya dengar di Amerika kan pertarungan antara Demokrat sama Republikan salah satunya itu kan. Iya, betul. Karena Demokrat mengizinkan LGBT. Iya kan? Iya. Nah, kalau penguasanya mengizinkan LGBT, yang pegang kekuasaan mengizinkan LGBT misalnya. Ya, jadilah itu. Iya kan, mengizinkan aborsi. Jadi barang itu. Sama di Indonesia. Sama juga di Indonesia. Apa yang disetujui oleh kami yang ada di Senayan. Sepakat 50+1% sepakat. Pemerintah setuju, ya jadi barang itu. Siapa mereka, eksekutif dan legislatif? Itulah orang-orang yang berkuasa. Itulah orang-orang yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup rakyat Indonesia. Filosofi utama, kenapa mereka masuk? Ya, karena mau berkuasa. Sesuai dengan undang-undang, berkuasa antara eksekutif dan legislatif harus sama-sama sejalan untuk membuat kebijakan-kebijakan undang-undang itu sendiri dengan satu sistem dan prosedur yang baku untuk kepentingan rakyat. Luar biasa, haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Dan saudara gue yang kasih dalam Tuhan, harus saya tegaskan bahwa memang kamu hebat. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, dalam program Kamu Hebat hari ini, saya masuk ke dunia yang saya nggak ngerti. My life is serving God. Dan melayani Tuhan buat saya, pokoknya melayani Tuhan adalah gereja, melayani Tuhan adalah gereja, melayani Tuhan adalah gereja. Dan hari ini saya ketemu orang, quote unquote, orang yang agak gila-gila sedikit ya. Namanya Pak Herman Heri, seorang yang sangat hebat buat saya. Dan beliau selalu bilang, saya kan orang berdosa, saya kan orang yang gak sempurna, tetapi saya mau melayani gitu. Karena orang yang melayani kan gak harus sempurna dulu baru melayani. Kalau bicara sempurna dulu, siapa yang sempurna? Ya kan, saudara yang bilang, oh, saya hebat. Lalu kalau saudara bilang saudara hebat, saudara bilang saudara sempurna, saudara, Yesus bukan datang buat saudara. Kita hebat karena Yesus kita hebat, ya kan. Jadi kita orang-orang yang gak beres, kita orang-orang yang gak sempurna, kita orang-orang yang banyak kekurangan, tetapi kemudian diangkat Tuhan, dijadikan Tuhan berarti
Kenapa? Karena persoalan ini. Yesus yang datang, Yesus yang cari kita, Yesus yang cuci kaki kita, Yesus yang memanggil kita, mari kami yang letih lesu dan berbeban berat. Karena itu salah satu persoalan dalam hidup ini. Jangan sok tahu, jangan sok jago, jangan sok pintar. Hidup ini, ayo kita melayani, ayo kita berkorban. Betul kita belum sempurna, betul kita masih banyak kekurangan, betul kita masih banyak kelemahan kita. Tetapi berjuanglah dengan apa yang ada. Dan hari ini saya dapat sebuah pelajaran yang sangat berharga, bahwa melayani Tuhan bisa di mana saja. Yang penting dengan apa yang ada pada kita, dengan segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Ada orang-orang yang melayani dalam pelayanan-pelayanan di gereja, tetapi ada orang yang melayani masyarakat dalam bidang yang lain. Saya tidak bisa bayangkan kalau kita semua bergandeng tangan, pasti ada sesuatu yang luar biasa. Pak Heri, di kantor ini Bapak bisa antar saya kemana untuk kita ngobrol-ngobrol lebih asik lagi ya? Silakan. Waduh, luar biasa hari ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mendapat kehormatan bersama dengan Pak Herman. Ini lantai kerja kami. Ini perusahaan bergerak di bidang properti dan perdagangan. Oh, ini nggak ada hubungan sama politik ya? Nggak ada hubungan. Ini kantor bisnis murni. Ya, ini merek-merek properti. Saya punya 7 buah. Hotel ya? Saya punya 7 hotel. Oh, hotel ada 7, haleluya. Ini merek saya. Seperti villa ya? Iya, villa. Ada di Bali. Ada villa, ada hotel? Iya, ada villa, ada hotel. Ada di Bali, ada di Jakarta. Ini semua ruang staff semua dan para direksi semua di ini sini. bukan karena COVID, saudara, tetapi hari ini hari libur. Libur. Saudara. Tapi itulah Pak Herman Heri. Meskipun libur, tetap ada janji sama pendeta, tetap datang. Luar biasa. Jadi di sini ada berapa staff? Sini ada 70 staff kira-kira. Oh, 70 staff. 70 staff. Terus satu floor sampai di sebelah sana. Wah, luar biasa, luar biasa. Di sini betul-betul dapur. Oh, di sini dapurnya. Dapur kerja, iya. Oh, di situ itu kebijakan. zaman dulu istilahnya dui fungsi. Dui fungsi, betul. Boleh kita ngobrol di sini, Pak? Boleh. Silakan. Silakan. Bapak di sini, saya di sebelah. Iya. Jadi kalau yang di sana bisa ada hal-hal yang sifatnya politik. Ada sifatnya bisa politik. Ada hal-hal yang sifatnya kantor ya. Sosial. Wah, luar biasa. Sifatnya melayani. Jadi Bapak pisahkan betul antara politik dengan bisnisnya ya? Terpisah. Totally beda. Jadi kalau politik dan bisnis dicampur, bisnisnya akan rusak. Oh, kenapa? Karena prinsipnya beda. Kalau bisnis prinsipnya kan pertama cari duit. Harus untung. Harus kaya. Itu prinsip bisnis. Orang yang menjadi pebisnis bukan untuk menjadi pendeta. Orang menjadi pebisnis kan untuk menjadi pengusaha, cari duit, kaya, baru jadi pendeta. Kan kira-kira begitu. Kalau orang jadi pendeta lalu jadi pebisnis, salah, pendetanya rusak. Itu makanya saya bilang bisnis tidak bisa dicampur adukan dengan semua hal. Termasuk dengan politik. Politik is politik, karena filosofi berpikirnya berbeda. Tapi Om kan businessman, successful businessman lah. Dan Om udah 4 periode di DPR. DPR. Tapi kan pasti setiap orang sukses tuh pasti ada success story, pasti ada masa lalu. Iya. Om bisa ceritain nggak Om masa lalu apakah Om pernah gagal? Justru hari ini bisa jadi begini karena pernah gagal dan memulai seperti orang naik tangga. Iya, luar biasa. Justru bisa sekarang ini karena pernah gagal, karena berkali-kali gagal. Setiap kegagalan itu ada 2 hal. Bisa menghancurkan spirit of fighting kita, bisa menumbuhkan kekecewaan kita, bahkan kekecewaan kepada Tuhan sendiri. Kenapa aku gagal lagi? Tapi setelah saya merenungkan, sebagai manusia pasti ada kekecewaan. Waktu gagal berkali-kali. Saya istilahkan seperti orang naik anak tangga. Dari satu tangga ke tangga yang berikut itu perlu waktu tahunan, bukan bulan. 2-3 tahun. Bayangkan kalau satu pekerjaan yang kita rintis 5-10 tahun, ada di tangga pertengahan, tiba-tiba jatuh turun lagi ke bawah, ke tangga awal lagi. Perjalanan 10 tahun itu kan hilang semua. Mulai lagi dan tidak gampang untuk bangkit. So, setelah hari ini saya jadi orang ada di tangga yang lumayan ada di atas. Saya menengok kembali ke belakang. Tangga-tangga saya gagal. Di situ saya melihat bahwa
ternyata itu adalah cara Tuhan masukin saya dalam dapur api untuk saya dilatih ketahanan dan kekebalan saya. Saya diproses waktu itu. Kalau saya istilahkan, saya diizinkan untuk lewati padang pasir. Tetapi kenapa saya bisa ada begini? Pertama, dalam proses itu mental dan iman saya dibangun. Lalu bisa naik lagi karena kekuatan? Tidak. Yang Tuhan perlukan mental dan iman saya dibangun untuk saya bisa berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Setelah saya berharap mengandalkan Tuhan, baru saya digendong. Lewati tangga-tangga kegagalan itu, saya ditaruh di sebuah tempat seperti sekarang ini. Jadi saya tidak bisa katakan, oh ini semua karena perjuangan saya, karena kehebatan saya, karena kemampuan saya. Tidak. Karena berkali-kali saya gagal. Yang bikin saya jadi begini karena blessing, karena kasih karunia Allah. Kok saya bagaimana bisa tahu? Ya itu tadi, saya dari tangga bawah berkali-kali jatuh. Kemudian saya diberikan kekuatan dengan iman dan pemahaman saya. Arti penyertaan Tuhan. Setelah iman saya benar, saya berharap pada Tuhan. Tanpa sadar saya digendong. Setelah sampai di atas baru saya tahu, saya lihat ke bawah, tinggi amat ini, jauh amat perjalanan. Bagaimana saya bisa sampai? Saya sendiri sudah lupa bagaimana napaknya. Karena waktu napaknya setengah mati. Disitulah akhirnya saya sadar. Ternyata ada tangan yang tidak terlihat. Yang menuntun, menggendong saya. Nah kalau cerita yang paling setengah mati kalau dulu apa? Ya kalau sebagai pengusaha di tahun 98 terjadi. Waktu itu Bapak usahanya apa? Saya importer dari eskalator, lift. Jadi saya ini mengimport fire sprinkle kayak begitu. Saya ahli di bidang itu. Berarti utang dolar semua ini? Dolar semua. Tagihan semua dolar? Dolar. Jadi tagihannya rupiah, utangnya dolar. Oh, tagihannya rupiah. Utang yang Bapak buat dolar? Dolar, karena harus membuka letter of credit kepada produsen di luar negeri, kepada Jepang. Dan dolar dari 2.000 menjadi 17.000. Seketika itu saya punya hutang langsung 62 miliar. Kenapa? Karena LC yang sudah saya buka dalam dolar, itu langsung nilai kan ke rupiahnya langsung naik. Yeah. Saya langsung punya hutang sama bank. Kenapa? 8 kali lipat. 8 kali lipat. LC itu harus dibayar, harus dicairkan, harus dibayar kepada produsen produk yang saya import. Nah, itulah yang membuat saya langsung jatuh. Habis semua. Habisnya bagaimana? Karena saya harus menjual semua itu untuk membayar hutang saya kepada bank. Kalaupun saya tidak menjual, bank akan sita, akan lelang. Lebih parah lagi. Kamu bisa bayangkan seorang anak muda, masih 30 lebih umurnya, anak baru 1, tinggal enak-enak di komplek yang bagus, punya mobil, punya semua. Dalam waktu sekejap yang 1 tahun, habis semua hanya karena harus bayar hutang. Harus jual semua. Kalau tidak mau jual, akan dilelang paksa oleh bank. Karena waktu kita membuka LC, membuat hutang, kita kan jaminkan semua ke bank. Seluruh harta. Bank ikat, plus jaminan pribadi, mesti taken. Tanggung renteng. Itulah dukanya menjadi seorang pengusaha. Seringkali orang melihat bahwa jadi pengusaha itu gampang kaya. Coba aja. Makanya selalu saya katakan, perlu ketahanan mental yang luar biasa. Perlu ketangguhan yang luar biasa. Dan itu prosesnya nggak bisa cepat. Puluhan tahun, minimum 25 tahun. Minimum. Itu proses menjadi seorang pengusaha. Dari pengusaha awal sampai kelas menengah itu perlu 25 tahun. Dan kalau belum lewat 25 tahun, belum layak disebut pengusaha. Belum matang. Baru coba-cobalah. Belum matang. Banyak orang baru belajar pun sudah bilang, ya saya pengusaha. Betul. Pengusaha itu kan ada kriterianya. Sizingnya berapa. Anak muda buka warung bakso juga pengusaha. Kan makanya ada pengusaha kecil, ada UKM. Tapi udah ujian belum dia? Nah itu dalam proses itu. Udah dapat license belum? Ya. Istilahnya kan gitu kan. Harus dapat ujian, license. belum dapat license ini. Kalau makanya tadi saya katakan bahwa saya jadi begini karena saya berkali-kali gagal. Kenapa? Orang yang mengalami kegagalan berkali-kali dan kegagalan itu dia maknai dengan baik, justru kegagalan itu akan menjadi spirit yang luar biasa. Perlu diingat dalam dunia usaha, kalau kamu gagal, kamu akan mendapat cercaan bahkan tudingan macam-macam dari lingkungan. Kalau kamu gagal, kalau kamu bangkrut,
habis kamu. Kenapa? Udah lagi jatuh, dimaki-maki orang lagi, malunya. Pasti. Kenapa? Kartu kredit nggak bisa bayar lagi. Utang orang nggak bisa bayar, yang datang tukang pukul datang ke rumah. Ketok pintu, debt collector datang. Kalau debt collector datang ketok pintu kan malu sama tetangga. Karena kita uang nggak punya. Yang tadinya pengusaha bisa nyicil mobil, punya sekian biji, bisa nyicil macam-macam. Tahu-tahu karena bisnisnya jatuh, semua kan gagal bayar. Kalau gagal bayar, pasti orang datang ke rumah. Siapa mereka? Debt collector untuk diambil paksa. Mobil dan lain-lain. Malunya luar biasa. Itu pukulan yang sangat telak. Tetapi harus tetap siap menghadapi itu ya. Harus siap. Siap tidak siap, harus siap. Makanya selalu saya katakan kepada orang, kalau kamu orang itu bangkrut, jatuh bangkrut, itu bisa mati kalau tidak kuat. Mati karena depresi. Bisa mati bunuh diri karena malu. Dan saya mengalami itu berkali-kali, lebih dari 2 kali di dalam hidup ini. Mungkin Pak Herman Heri juga banyak dikenal dengan istilahnya, yaitu dendam terhadap kemiskinan. Ini Om Herman Heri terkenal di mana-mana, dendam pada kemiskinan. Itulah yang menjadi kekuatan. Jadi pada saat kita jatuh berkali-kali, mendapat cercaan, hinaan, cemoohan, disitulah sakit hati terhadap situasi. Muncul sebuah dendam bahwa saya harus membalaskan dendam kemiskinan ini, dendam kejatuhan ini. Jadi itulah. Kemiskinan menurut Bapak juga adalah mentalitas yang harus dilawan. Harus dilawan. Jadi kemiskinan bukan sekedar keadaan yang terjadi. Kemiskinan itu bukan takdir. Saya sudah takdirnya miskin. Enggak. Karena Bapak ngalamin. Saya ngalamin. Bapak lewatin. Saya lewatin. Bedanya Bapak tidak mau menyerah. Saya tidak menyerah. Justru itulah kegagalan itu yang saya pakai menjadi kekuatan. Sehingga hari ini saya menjadi seperti apa adanya saya hari ini. Muncullah dendam terhadap kemiskinan. Kenapa? Kalau dulu saya kartu kredit saja tidak bisa bayar dan datang debt collector rampas, sekarang tentu saya punya uang. Saya nggak usah pakai kartu kredit misalnya. Saya punya deposito di bank. Saya tidak hanya ngutang kartu kredit, saya bisa beli apa saja yang saya mau. Kalau dulu karena saya nyicil mobil, saya jatuh bangkrut, mobil dirampas. Ya hari ini saya beli Rolls Royce. Dan itu bukan karena orang tua kaya. Enggak, saya mulai dari nol. Saya datang ke Jakarta dengan pakaian di badan dan 1 kantong plastik kecil. Ya orang kan tahunya, oh dia pakai jam mahal, dia pakai mobil mahal, dia nggak peduli dengan kemiskinan masyarakat. Ya. Bagaimana tanggapan Bapak? Bahwa dalam hidup ini kita tidak bisa menginginkan semua orang harus setuju dengan kita. Hidup ini kalau kamu sukses, orang nyinyir pasti ada. Dan bahwa ada anggapan tidak peduli, ya itu urusannya orang, silakan. Tetapi sebagai seorang wakil rakyat, saya bisa membuktikan 4 kali saya terpilih dengan suara terbanyak. 4 kali. Yang pilih siapa? Rakyat yang pilih. Kalau orang bilang, karena dia punya duit. Loh, memang filosofinya kan itu. Masuk politik, kamu harus jadi pengusaha atau kamu punya penghasilan yang cukup supaya kamu bisa berbagi dengan orang lain. Dan tidak mencari duit di dalam urusan rakyat, kan begitu. Tidak menjual jabatan politiknya untuk mendapat sesuatu. Justru berbagi. Berbagi. Bahwa seorang pengusaha setelah ada di dunia politik, jalan usahanya makin lebar, makin besar. Itu konsekuensi logis. Itu tidak bisa dibantah. Di negara manapun, seorang bisnismen masuk dalam dunia politik, kemudian akibat dia menjadi seorang tokoh politik atau tokoh suatu institusi, bisnisnya menjadi lebih besar karena orang lebih kenal, orang lebih percaya. Itu konsekuensi logis. Jadi, yang penting tidak menjual jabatannya. Saya ketua Komisi 3, saya menjual jabatan saya. Enggak, tidak akan itu. Tapi bahwa saya mencari uang dengan bisnis saya, dengan perusahaan saya, dengan hotel-hotel saya, dengan properti saya, wajar. Kenapa? Loh, itu kan kalau bisnis salah satu faktor utama kan kapital, modal. Untuk saya bisa mengerjakan sebuah bisnis yang lebih besar. Karena saya punya aset, punya hotel, punya properti, saya gadekan ke bank. Untuk cari 500 miliar atau 1 triliun, gampang saja. Asetnya cukup, proper, apalagi
Kalau saya ini perusahaannya TBK, perusahaan saya sudah jual saham di market. Saya gadekan saham perusahaan saya untuk dapat pembiayaan. Pembiayaan itu dengan kepandaian saya untuk membiayai sebuah proyek dan bisnis, lalu saya dapat untung. Apa yang salah? Yang tidak boleh adalah koruptif. Itu yang tidak boleh. Menerima imbalan dan itu yang tidak boleh. Tapi kalau sebagai pebisnis, korporasinya jalan, boleh-boleh saja. Saya layakkan seperti kawan-kawan saya para lawyer di Komisi 3. Bukan berarti karena mereka masuk menjadi lawyer, terus masuk menjadi politisi di Komisi 3, lawyernya tutup. Tidak. Tetap kantor lawyernya boleh terima klien. Tetapi yang bersangkutan tidak boleh beracara. Associate-nya yang beracara. Sama saya dalam bisnis. As a owner, saya tidak doing bisnis langsung. Tapi saya kan banyak punya direksi, partner yang akan menjalankan bisnis itu. Sudah sistematisnya sudah terjadi. Sehingga apa yang saya dapat dari dunia bisnis, saya pakai kadang-kadang saya untuk mohon maaf untuk sosial. Ya itu kan hal yang wajar-wajar saja. Sehingga membuat saya makin disukai oleh konstituen saya. Karena dengan apa yang saya miliki, roti yang saya punya, saya bisa berbagi kepada konstituen saya. Bahwa ada yang tidak kebagian, ya saya bukan Tuhan untuk bisa menyenangkan hati semua orang. Bahwa dalam kehidupan sebagai seorang politisi dengan bisnis yang cukup, bahwa banyak yang tidak suka. Apakah karena bersaing di politik? Apa karena persaingan dalam bisnis? Kemudian nyinyir, wajar-wajar saja. Ada orang yang tidak suka dengan saya karena kepentingannya tidak saya akomodir. Jadi nyinyir, wajar-wajar saja. Itulah kehidupan. Jangankan saya. Kristus Yesus Tuhan aja disalib kok. Dihina kok. Berarti kita nggak bisa nyenengin hati semua orang. Tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Jadi nyinyir itu dari zaman Yesus juga sudah ada. Sudah ada. Nyinyir sudah ada. Contoh nyinyirnya, siapa dia? Dia kan anaknya Yusuf tukang kayu. Sekarang kok dia ngaku-ngaku dia Tuhan. Ini kurang ajar, kita hukum mati dia. Ini menghina agama. Yesus dihukum dengan perkara subversif. Menyamakan diri dengan Tuhan. Padahal dalam iman saya sebagai Kristen, dia adalah Allah yang hidup. Ya, bukan menyamakan diri, bukan diangkat sebagai Tuhan, memang bukan, dia Tuhan. Memang dia Tuhan, dia Allah yang hidup. Ini menarik. Jadi hari-hari ini kan kalau kita bicara nyinyir nih Fen, ini topik sekarang berubah dari politik menjadi nyinyir. Nah, kalau kita bicara tentang nyinyir, ada banyak orang yang juga bilang, wah COVID ini akan kemudian dilanjutkan dengan badai ekonomi. Wah Indonesia kayaknya nggak kuat, wah kayaknya pemerintahan nggak kuat, politik kita nggak sanggup mengatasinya dan lain-lain gitu. Nah, bagaimana menurut Bapak yang ada di dalam dunia politik? Apakah situasi Indonesia, karena kalau utang sekian triliun, wah Indonesia tahun sekian nggak akan ada lagi gitu. Menurut Bapak sebagai orang politik yang ada di dalam, yang ngerti istilahnya jantung paru-parunya bangsa ini gitu, kira-kira Indonesia kuat nggak menghadapi semuanya? Begini Pak Gilbert, kembali lagi, semua yang nyinyir akan mengatakan pasti Herman Heri kamu akan bilang pemerintahnya kuat. Karena pemerintahnya adalah pemerintah kamu. Partaimu pengusung utama Presiden Jokowi. Dan secara jujur saya katakan, asal Indonesia ini bergandengan tangan semua pihak, COVID ini pasti lewat. Tekanan sosial dan ekonomi pasti lewat. Syaratnya satu, bergandengan tangan. Tapi persoalannya, dalam perjuangan pemerintah hari ini untuk memulihkan situasi mati-matian Presiden Jokowi dengan orang-orangnya, dengan para pembantunya. Tapi juga ada orang yang nyinyir dari luar. Tidak berbuat apa-apa, tapi nyinyir. Tidak berbuat apa, tapi ambil batu lempar. Tidak buat apa-apa, tapi menuduh. Apa yang dikerjakan oleh pemerintah hari ini dengan semua terobosan ekonomi, bahkan sampai hutang sekalipun, saya katakan ini langkah yang tepat. Bahwa sempurna, namanya manusia, mana ada yang sempurna. Tetapi keyakinan saya sebagai seorang politisi, bahwa Indonesia tidak akan roboh. Nah, kan sekarang sederhana. Saya orang bodoh dalam dunia politik, saya pendeta. Cuma saya dengar aja orang-orang ngomong, nyinyir. Saya iseng-iseng karena ketemu Pak Herman Heri, saya mau tanya. Kan orang bilang, utang Indonesia sekian
juta triliun atau berapalah itu, berapa juta dolar segala macam gitu. Terus saya ingat-ingat cuma sederhana gitu, kalau kita mau cicil rumah misalnya, ya kan permintaan bank cuma sederhana, bahwa aset kita itu harus lebih besar daripada kemampuan membayar kita. Nah, selanjutnya yang kedua adalah satu, bahwa pemberi pinjaman selalu dia menghitung dulu kan, betul, menghitung apakah kira-kira saya mampu membayar atau tidak. Ya. Nah, setelah itu baru kemudian dia menyetujui utang. Nah, kan sementara ini orang bilang utang Indonesia besar, kita cuma ribut pada besarnya hutang, kita lupa pada potensi negara ini. Nah, menurut Bapak bagaimana? Ya, itu yang betul. Jadi apa yang Pak Gilbert ngomong, saya sebagai seorang pengusaha, saya ibaratkan yang paling konkret, negara ini katakan sebuah perusahaan. Perusahaan ini dalam hal menjalankan langkah-langkah bisnisnya membutuhkan utang sekian triliun. Pihak kreditur akan bertanya kepada perusahaan, aset yang kamu punya apa? Kalau dalam perusahaan, jaminan kamu apa? Kalau kita tanya bank, apa jaminan utama dalam kamu memberikan kredit pembiayaan kepada sebuah perusahaan? Bank akan menjawab, satu, prospek bisnisnya. Iya, karena dia juga mesti lihat perusahaan Bapak sehat. Sehat harus dia. Prospek pendapatan. Bapak punya aset cukup, tapi kalau dia lihat perusahaan Bapak nggak sehat, dia tidak kasih. Nggak mungkin kasih, karena dia pikir, wah ini namanya dia ngejual aset ke gua. Demikian juga negara ini. Negara ini negara yang oleh semua pihak melihat punya potensi yang luar biasa. Sehat. Itu ceritanya. Jadi ada pengganggu-pengganggu. Dikala pemerintah sedang sibuk bekerja mati-matian, hari Minggu pun presiden rapat, tapi ada orang yang terus mengganggu. Hanya itu problemnya. Menurut Bapak, ini kita cuma omong kosong tuh, karena pendeta namanya kan nggak tahu banyak tentang politik kan. Nah, kalau menurut Bapak, apakah ada pengaruh asing melalui LSM-LSM yang ada untuk istilahnya gini, kita dulu waktu sekolah dulu kan suka main jangkrik tuh, ya kan? Jangkrik itu bisa berkelahi kalau kita kan yang kili-kili. Nah, saya gara-gara ingat-ingat jangkrik itu, jadi saya pikir jangan-jangan bangsa kita ini sedang ada yang kili-kili gitu. Jadi akhirnya beradu, karena dulu kayaknya indah-indah aja gitu di bangsa ini, hubungan Muslim sama Kristiani, hubungan orang miskin dan orang kaya gitu. Sekarang kok kayaknya salah jadi orang kaya, serang-serangan, bahkan orang Chinese pun, keturunan Chinese diserang-serang. Dulu kayaknya biasa aja. Gitu, semua. Begini, kembali saya sampaikan Pak Gilbert menyangkut utang dan potensi negara ini. Kalau negara dan bangsa ini tidak punya potensi untuk menjadi macan Asia, buat apa dikilik-kilik, diganggu-ganggu? Pasti asing punya kepentingan. Kalau antara potensi dengan kilikan. Ini ada kaitan. Contoh saja soal pengambil alihan saham Freeport yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ada banyak pihak yang tidak suka. Itu baru kita bicara satu Freeport. Kita belum bicara potensi Indonesia lainnya. Orang melihat Indonesia dari dunia luar, melihat ini adalah batu permata, ini raksasa yang bisa tidur. Dibilang sleeping giant ya? Sleeping giant, dia akan menjadi macan Asia. Kalau rakyatnya, para politisi bersatu padu bergandengan tangan. Soal utang kecil, utang itu. Dan hati-hati dengan jangkrik tadi ya? Memang sedang dimainkan, Karena kita ini, karena majemuk, pemahaman akan demokrasi juga masih terbatas. Walaupun terkesan seolah-olah semua ini atas nama demokrasi. Tapi ingat, ada kilik-kilik jangkrik yang juga ikut bermain. Saya pendeta, saya bukan orang politisi. Cuma di depan saya ada orang politisi, jadi saya ngobrol-ngobrol nanya-nanya. Tapi sekarang ini kerjaan saya, ini urusan saya. Kalau saudara orang-orang LSM, lalu saudara dipakai oleh pemerintah asing untuk kilik-kilik bangsa ini, sebagai hamba Tuhan saya hanya mau bilang bertobat saudara, bertobat. Karena saudara berarti dipakai oleh tangan-tangan jahanam saudara untuk menghancurkan bangsa ini. Saya tidak rela.
Saya pendeta, saya di bangsa ini, dan saya hanya ingin lihat bangsa ini bersatu. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, bangsa ini bisa hancur hanya karena permainan bodoh saudara. Hanya karena saudara cari sesuap nasi istilahnya. Tapi saudara cari sesuap nasi dengan meletakkan bom waktu di antara perpecahan bangsa ini. Sebagai hamba Allah, saya mau ngomong, kalau saudara adalah orang-orang LSM yang ada dalam permainan politik jahanam ini, cepat bertobat. Jangan saudara mau dipakai dalam permainan ini, karena saudara yang kasih dalam Tuhan, this is very serious. Bangsa kita sedang menghadapi badai besar COVID ini dan seluruh dunia. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kita adalah bangsa yang kuat. Kita adalah bangsa yang kuat. Kita adalah bangsa yang kuat, dan kita adalah bangsa yang tangguh. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, saya bukan orang politik. Sekali lagi, tidak ada kepentingan politik saya apapun dalam persoalan ini. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, saya hanya ada dalam benak saya sesuatu yang sangat mengganggu. Karena itu saya jumpai orang politik, saya coba ngobrol-ngobrol, dan kemudian saya dapat masukan seperti ini. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, apapun latar belakang saudara, jangan mau dipakai untuk diadu domba bangsa ini. Karena bangsa ini bangsa yang kuat, dan bangsa ini bangsa yang diberkati Tuhan, dan bangsa ini akan lewati semua badai. Pasti. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bukan hanya perlu bersatu, tapi kita punya Tuhan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu orang yang berdoa setiap hari menurut agamanya masing-masing, memanggil nama Tuhan untuk kesatuan bangsa ini. Itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya ini sesuatu yang serius. Don't play a game and don't play a dirty game. Jangan mainkan nilai-nilai yang kasar dan kata-kata permainan-permainan yang kotor di bangsa ini. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, we will succeed. Kita akan berhasil untuk tetap bersatu, untuk tetap kuat, untuk tetap maju. Karena Tuhan selalu punya cara. Wah, luar biasa. Terus Pak Herman. Sekali-sekali. Pendeta kan juga perlu belajar. Pendeta kan juga perlu belajar, ya kan? Karena saya selalu yang kasih dalam Tuhan, I love this country so much. Saya nggak mau tahu siapa penguasa di country ini, tapi saya hanya berdoa agar penguasa-penguasa selalu seperti Pak Yeri bilang, bahwa hatinya lah hati yang mau melayani, hatinya hati yang mau berbuat sesuatu. Bangsa ini bangsa yang kaya, sleeping giant. Kadang-kadang cuma ngurus saja nggak betul. Itu sebabnya doa kami para pendeta, kita nggak peduli siapapun yang memimpin bangsa ini. Yang penting adalah orang-orang yang berhati baik. Yang penting pahlawan-pahlawan yang tangguh. Karena bangsa ini bisa merdeka karena pahlawan, tapi bangsa ini bisa rusak karena pengkhianat jahanam, saudara. Dan saya lagi mau belajar, terus Pak Herman. Seru. Ya, bagaimana ini tentang pengkhianat bangsa ini yang mainkan apa itu namanya jangkrik tadi. Ya itu tadi, karena orang-orang yang saya katakan ingin mencari sesuatu dengan cara yang sangat sederhana. Apa itu? Jual bangsa sendiri. Apa untungnya? Ada yang bicara soal kekuasaan, tapi juga ada yang bicara soal sesuap nasi. Bicara soal kekuasaan, ada pemain-pemain lama, bandar-bandar lama yang ingin kembali lagi berkuasa. Ada pemain lama dengan sedikit modal-modal yang dimiliki, mulai mendorong-dorong, membiayai, mendanai, membakar-bakar. Apa untungnya kalau bangsa ini pecah? Buat orang-orang itu. Ada bagi mereka, bangsa ini pecah biar sama-sama starting from the zero lagi. Barangkali gue juga bisa dapat bagian dalam permainan berikutnya. Oh, ini seperti kayak pepatahnya orang Batak. Nang di ho, nang di au. Bukan di kamu, bukan di saya. Biar setan aja yang dapat. Gitu. Ya, kira-kira itu. Jadi kamu nggak dapat. Saya juga nggak dapat. Kamu juga nggak dapat. Udah. Setan aja yang dapat. Hanya karena itu. Ingin kartu dikocok ulang. Dia tidak peduli lagi jerih lelah sekian puluh tahun yang sekian banyak pengorbanan yang sudah dibangun. Bukan hanya air mata, tapi juga darah. Pahlawan dan para yang sudah, dia tidak peduli lagi, dia ingin kartu dikocok ulang. Memang ini busuk sekali. Ini hanya permainan satu dua orang. So, siapa yang melakukan? Ya orang-orang yang pragmatis yang melaksanakan menjadi pangan-pangan. Ada pendana asing untuk menggoncangkan bangsa ini. Betul. Lalu ada orang-orang yang memang merasa tidak puas dan pengen kembali berkuasa lagi, atau membuat tidak di kamu, tidak di saya, biar setan yang memimpin. Yang penting ini dibikin kacau dulu. Untuk orang-orang yang tidak mendapat apa yang dia ingin merobohkan tatanan.
Pakai tangan siapa? Ya itu tadi sosmed. Padahal kalau bangsa ini roboh, mereka juga pasti rugi. Mereka juga rugi. Tidak apa-apa daripada kau sendiri yang kaya, kau sendiri yang berkuasa. Aku juga roboh aja, sama-sama mati aja nggak apa-apa. Hancur kayak begini. Itu saya bilang tadi. Bangsa ini bisa berdiri. Udah desperate istilahnya gitu. Ini desperate. Tapi ingat, Pak, Tuhan tidak tidur. Tuhan memberkati bangsa ini. Gusti ora sare. Ada doa-doa semua orang yang naik, yang tadi Pak Gilbert bilang, Tuhan mendengar doa. Buktinya, apapun yang dilakukan oleh mereka, betul ada yang mengganggu, tapi tidak bisa menjatuhkan bangsa ini. Waduh. Fen, ada pertanyaan nggak sebagai orang muda? Ini seru nih, orang tua pada ngomong nih, Fen. Gimana? Kalau sebagai anak muda, pengen nanya ini Om kan very successful businessman, udah TBK, terus Rolls Royce, very big house, full cars, terus Om juga anggota DPR 4 periode, Om ketua Komisi 3, berarti membawahi apa Om? Komisi 3 itu membawahi hukum, keamanan, dan hak asasi manusia. Nah kan itu keren Om, banyak anak muda pasti pengen seperti Om Herman Heri. Iya. Itu caranya gimana Om? Ya itu tadi caranya seperti Om pernah bilang di waktu-waktu yang lalu. Kalau mau masuk politik betul-betul niat, pertama harus niat. Yakin, punya keyakinan. Setelah punya keyakinan masuk, harus punya ketahanan yang luar biasa. Dan kalau boleh, masuk ke dalam dunia politik itu bukan job seeker, bukan sekedar mau mencari rezeki. Masuk ke dunia politik itu saya masuk untuk mencari kekuasaan. Harus itu. Bahwa kekuasaan itu setelah didapat, bisa disalahgunakan, itu mungkin saja. Tapi ingat, tidak semua orang menyalahgunakan kekuasaan. Karena di atas kekuasaan itu ada aturan main. Sebagai orang Nasrani, ada Tuhan juga ikut melihat. Bahwa perbuatan 1-2 orang yang menggunakan kekuasaan dengan cara yang salah, itu 1-2 orang. Dan biasanya nggak lama. Nggak lama. Di DPR ada 575 orang. Apakah 575 orang itu semua salah gunakan kekuasaan? Tidak juga. Mungkin juga tidak sampai 10%. Tetapi satu hal yang paling penting, prinsipnya konsisten di dalam dunia politik. Kalau kamu pilih masuk ke DPR, tidak serta-merta kamu bisa masuk DPR begitu saja. Perlu persiapan, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Begitu 5 tahun masuk, kamu tes, ikut pemilu, gagal, jangan berhenti. Ikut lagi. Kali berikut. Seperti filosofi gagal tadi yang Om katakan. Gagal itu bukan finish. Gagal itu spirit untuk bangun kembali. Jadi kalau time to learn. Jadi anak-anak muda yang masuk politik jangan bermimpi gampang. Oh nanti gua ikut pemilu, gua kepilih. Belum tentu. Karena itu pertandingan politik. Nah, kalau gagal ada satu konsistensi diri bahwa aku tetap mau main di politik. Ada banyak cara. Teruskan jalan itu sampai kamu berhasil. Setelah berhasil pun perlu waktu 5-10 tahun untuk belajar di dalam. Ya seperti yang Om katakan, Om sudah 4 periode. Periode pertama 2004 sampai 2009, 5 tahun. Itu proses belajar. Di Komisi 3 juga? 1 tahun di Komisi 6, langsung pindah ke Komisi 3. Jadi istilahnya udah asam garamnya. Asam garam tahu. Aturan mainnya, semuanya, filosofi. Bapak mulai dari DPRD atau langsung DPR? Langsung DPR RI. Langsung DPR RI. Nah, Bapak sebagai orang dari daerah kan, dari NTT. Lalu apa sebetulnya yang istilahnya kalau orang tua-tua di kampung bilang ini, setan apa yang merasuk kau pukul kepala itu sampai tiba-tiba berpikir untuk jadi anggota DPR? Nah, itu tadi yang saya katakan bahwa di era 94-95 saya sudah bersimpati kepada PDI. Waktu itu masih PDI, belum ada PDI Perjuangan. Lalu berjuang maksudnya. Ya, PDI. Saya sebagai seorang pengusaha muda melihat perjuangan PDI yang arahnya sudah mulai miring ke Ibu Megawati untuk membentuk poros baru yaitu PDI Perjuangan. Saya melihat bahwa ini panggilan hati saya. Itu yang disebut konsisten. Saya mau ikut Ibu Megawati. Karena beliau akan merubah tatanan demokrasi Indonesia. Waktu itu kan masih zaman Orde Baru. Sehingga saya akan melihat bahwa
Indonesia akan masuk ke sebuah tatanan baru dalam berdemokrasi yang waktu itu mereka sebut reformasi. Oh iya. Nah, saya ikut tetapi tidak berani di depan. Kenapa? I'm businessman. Bisa bahaya saya. Saya di belakang. Tapi dalam perjuangan politik itu kan perlu macam-macam adonan. Salah satunya adalah logistik. Saya sebagai pengusaha membantu teman-teman di daerah terkait logistik untuk terus membuatkan aksi-aksi politik. Kan harus ke Jakarta, perlu perjalanan, perlu tiket, perlu beli aqua, perlu nasi bungkus. Kamilah bermain di belakang layar. Tetapi dasar itu semua adalah saya ingin merubah situasi. Saya ingin ikut di kapalnya PDI Perjuangan bersama-sama dengan Ibu Megawati. Saya punya keyakinan pasti bisa, dan ternyata betul. Akhirnya PDI Perjuangan menjadi satu partai yang besar. 99. Jadi mulainya dari belakang dulu. Dari belakang. Terus maju. Terus itu yang saya katakan perlu konsistensi. 10 tahun saya belajar. 10 tahun belajar, 20 baru tahun jalani lagi. Nah, kalau anggota DPR bisa terus meskipun sudah 4 periode. DPR tidak ada pembatasan, tergantung partai politiknya. Selama partai masih mau mencalonkan, rakyat masih mau pilih, mau seumur hidup pun bisa. Luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya nggak berani nanya lebih jauh lagi kepada Pak Herman Heri, karena kalau tidak saya berhenti jadi pendeta, saya mau jadi politisi. Dan saya bangga banget jadi pendeta. Bukan jadi pendeta saja, saudara. Iya. Karena wah luar biasa. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, saya pikir saya dapat pelajaran yang sangat luar biasa hari ini. Yang pertama bahwa kita harus doakan bahwa mereka yang berkuasa supaya tetap menjadi pahlawan, karena sebetulnya yang mengatur hukum, yang mengatur kebijaksanaan, yang mengatur arah bangsa ini juga sangat dipengaruhi oleh para penguasa. Kita nggak bisa hanya berdemo. Bagus. Alkitab bilang segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu berguna, tidak segala sesuatu membangun. Bagus juga berdemo atau apapun, tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, yang paling perlu juga adalah mendoakan supaya para penguasa kita tetap punya hati pahlawan, tetap punya hati melayani. Wah, saya sungguh terkesan karena di tengah kantor ini saya lihat ya biasa kan ada iklan, ada ini, lalu ada foto-foto, dan luar biasa saya juga sangat diberkati. Tapi yang paling menarik, kok ada figur tentang Yesus yang sedang mencuci kaki muridnya. Lalu saya pikir hanya sekedar oh ya saya suka gitu kan, dari Pak Herman Heri akan jawabannya oh saya sekedar suka gitu karena itu menggambarkan Kristus saya, menggambarkan identitas iman saya. Tapi ini bukan sekedar menggambarkan identitas iman, tapi ini juga menggambarkan filosofi, ya kan, bahwa ini adalah guru politik saya sementara dia tidak berpolitik. Berarti dimensinya kan tinggi banget ini saudara, ya kan, tidak berpolitik tapi bisa menjadi guru politik, ya kan, bahwa ternyata politik yang paling greget, politik yang paling gigit, politik yang paling dalam adalah melayani. Karena dengan melayani kita akan kita cuci kakinya, but we winning the heart. Kita cuci kakinya tapi kita dapatkan hatinya, ya kan. Persoalannya kita nggak bisa saling menyerang. Bangsa ini sudah memakai politik premanisme, saudara. Ya, adu keras, adu kuat. Akhirnya apa yang terjadi, ya kan? Yang orang bilang sekarang jadi hukum rimba yang terjadi, ya kan? Nah, kita mau pakai hukum apa? Hukum rimba atau hukum cuci kaki, ya kan? Kalau kita pakai hukum rimba, kita jadi preman-preman di bangsa ini. Terlalu banyak preman-preman di bangsa ini. Itu sebabnya kita perlu berdoa. Kita nggak bisa hanya mengkritik, kita nggak bisa hanya menyerang, kita nggak bisa hanya apatis terhadap bangsa ini. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus mendoakan, kita harus mendoakan supaya pemimpin di bangsa kita, yang pertama dia punya hati takut akan Tuhan. Yang kedua, supaya dia punya spirit yang washing their feet to get the heart, ya kan, cuci kaki untuk mendapatkan hatinya. Sehingga yang ketiga, semangatnya adalah semangat pahlawan, ya kan, semangat yang berjuang, semangat yang berbuat sesuatu, yang seperti Pak Herman Heri tadi tawarkan, ya kan, ayo mari kita melayani, ayo mari kita berbuat sesuatu. It's okay if you get some bonus, ya kan, dapat bonus untuk kemudian menjadi kaya, ya kan, it's okay, but that is bonus, bukan itu yang dikejar, ya kan. Yang kita kejar adalah menolong, berbuat sesuatu, melayani, dan akhirnya mendapat kekuasaan. Nah, kemudian ada bonusnya, ya kan, bonusnya dihargai, bonusnya berbuat sesuatu, ya kan. Tetapi yang paling penting adalah serving, melayani, sehingga bangsa ini tidak dipenuhi dengan para pengkhianat,
tapi bangsa ini justru membangkitkan pahlawan-pahlawan yang berbuat hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, buat saya hari ini adalah hari yang sangat bersejarah, karena dalam hidup saya bukan politik, ya kan. Dalam hidup saya semuanya urusan kependetaan, dan hari ini saya berjumpa orang politik lalu ngobrol-ngobrol dan dapat banyak berkat, saudara. Evan, mungkin ada pertanyaan terakhir untuk Om Herman Heri, karena kalau enggak kita pasti jadi politisi, Papa pasti berhenti jadi pendeta. Kalau lebih lama lagi. Evan, ada pertanyaan untuk Om Herman Heri? Ya, pertanyaannya gimana Om? Pasti so many people pasti kan pengen lihat Om gagal. So many people want to see you fail, and pasti juga I'm sure pasti orang-orang tuh bakal do anything just to get you down and to take over your throne lah istilahnya Om. Ini istilahnya pokoknya halal atau haram ini ya. Ya, pokoknya Halal maupun haram di dalam dunia politik, apa yang Evan ngomong ada. do or die Om. Pasti ada dan banyak. Satu hal, kalau aku bisa gagah, aku bisa bertahan karena Tuhan bersamaku. Jika Allah bersamaku, siapakah lawanku? Wih, ini bisa tukar posisi nih, bisa tukar posisi. Lama-lama Om Herman Heri mau jadi pendeta, apa mau jadi politisi. Nah, mungkin ada sesuatu yang sebagai kata-kata terakhir yang mau sampaikan juga buat pemirsa Kamu Hebat sekalian. Saudaraku sekalian, satu hal yang sangat prinsip dalam hidup adalah jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri. Dalam pengalaman saya puluhan tahun, 40 tahun sebagai pengusaha, 25 tahun masuk di dalam dunia politik, sampai di DPR sekarang sudah periode keempat. Banyak senjata si jahat, kelicikan demi kelicikan, racun demi racun yang dilakukan. Tapi kenapa itu tidak menimpa aku? Karena aku memiliki Allah. Dan aku tidak pernah mengatakan ini semua karena hebat dan gagahku. Aku katakan semua ini aku bisa bertahan karena perkenanan Tuhan, karena blessing. Bukan karena aku benar, bukan karena aku kudus. Sebagai manusia aku punya keterbatasan, daging. Tetapi Tuhan tahu di mana kelemahanku. Dan Tuhan selalu menopang aku dan melindungi aku. Karena aku masuk dalam rencananya Dia. Aku masuk dalam destinasinya Allah. Dan itu adalah keyakinanku, kepercayaanku bahwa Tuhan pasti menjagaku. Asal akuilah Dia dalam segala jalan. Demikian pemirsa, haleluya, puji Tuhan. Saya Gilbert Lumondo bersama dengan Reverend Gilbert dan juga Pak Herman Heri mengingatkan buat saudara kamu hebat. Sampai berjumpa program berikut, haleluya.